Selamat datang di Dapur Aurin, fun cooking, fun sharing. Kali ini Dapur Aurin mau buat, ayo apa tebak? Sepertinya bolu atau brownies ya. Nah betul, ini brownies coklatos. Sesuai namanya, brownies coklatos berarti brownies coklatnya menggunakan coklatos. Bahan-bahannya sederhana sekali, caranya mudah dan prosesnya tidak lama. Tonton terus sampai selesai ya teman-teman. Pertama, ini saya mau takar dulu bahan-bahan yang digunakan. Ini saya menggunakan 6 sendok makan terigu. Dilihat ukurannya ya. Ini enggak terlalu munjung dan juga tidak terlalu press. Cukup, lalu kita sisihkan. Sekarang saatnya saya menakar gula pasir. Ini saya gunakan 6 sendok makan juga, sama seperti banyaknya terigu. Cukup, lalu saya sisihkan. Berikutnya saya menakar minyak. Minyaknya saya juga menggunakan minyak sayur, ukurannya 6 sendok makan. Jadi perbandingannya terigu, gula, dan minyak itu sama, 6 sendok makan semua. Cukup, saya sisihkan. Selanjutnya saya menakar 9 sendok air atau 100 ml kurang lebih. Nanti ini akan saya gunakan untuk melarutkan 2 bungkus coklatosnya. Ini saya larutkan 2 bungkus coklatosnya, lalu kita aduk-aduk. Air ini saya menggunakan air mentah ya, air sejuk, bukan air panas. Yang penting cukup untuk melarutkan coklatos saja. Kita terus aduk sampai coklatosnya larut ke dalam air. Jika teman-teman nanti menggunakan coklat biasa, boleh coklat batangan atau coklat bubuk di sisi gitu. Karena nggak manis, jadi teman-teman tambahkan gulanya setengah porsi dari ukuran awal. Ini kan coklatos udah manis, jadi tadi kalau saya menggunakan gulanya 6 sendok makan, teman-teman bisa menggantinya menjadi 9 sendok makan. Sudah tercampur, kita sisihkan. Saya juga menggunakan 2 butir telur. Ini saya gunakan 2 saset susu kental manis coklat. Ini saya menakar baking powder. Ini hampir 1 sendok teh. Jadi sendoknya saya gunakan sendok teh, tapi enggak 1 sendok penuh. Ini setengah sendok teh vanili. Dan sedikit garam. Garam ini sedikit saja, yang penting kita tambahkan karena kalau tidak dikasih garam sama sekali rasanya kurang mantap.
Untuk menakarnya saya menggunakan 2 sendok ini, yang pertama sendok makan dan yang kedua sendok teh. Jadi saya cuma gunakan sendok takarannya tanpa menggunakan timbangan. Detail resepnya teman-teman dapat screenshot video ini atau lihat di deskripsi ya. Berikutnya saya mau campurkan baking powder ke dalam terigu supaya nanti baking powdernya bisa tercampur merata dengan mudah. Kita mulai bikin adonannya. Yang pertama, pecahkan 2 telurnya, kemudian tambahkan gula dan juga vanili serta garamnya, lalu kita aduk-aduk. Saya mengaduknya menggunakan gocokan telur. Kalau teman-teman nggak ada, boleh pakai sendok. Tinggal aduk-aduk aja pakai sendok, nggak usah cepet-cepet, yang penting nanti gulanya larut aja. Lakukan terus sampai gulanya larut ya teman-teman. Ini saya cek gulanya sudah larut, sudah tidak ada butir-butir gulanya di adonan. Saya mengocoknya kurang lebih 2 menit, sebentar saja, ini nggak sampai mengembang, cukup tercampur saja. Sekarang saya masukkan tepung terigu yang tadi sudah tercampur dengan baking powder. Ini saya ayak dulu pakai saringan kawat supaya tidak ada yang berbutir kasar. Jadi nanti kalau butirannya halus semua, nanti akan lebih mudah dicampur ke adonannya. Kita aduk pelan-pelan saja, nggak usah kencang-kencang, yang penting tercampur. Sudah cukup. Sekarang saya masukkan susu kental manis coklatnya. Larutan cokolatosnya saya masukkan sekalian. Sekarang saya aduk-aduk sampai semua bahan tercampur rata. Terakhir, masukkan minyaknya dan aduk-aduk lagi. Adonannya sudah jadi, ini tidak terlalu encer dan juga tidak terlalu pekat. Adonannya saya tuangkan di loyang yang sudah saya olesi mentega. Kalau teman-teman ada kertas minyak, ini sebelum dituang adonan, alangkah lebih baik jika dikasih kertas minyak terlebih dahulu. Jadi nanti waktu memisahkan dari wadahnya ketika sudah matang akan lebih mudah. Ini saya mulai mengkukusnya. Tadi air yang saya gunakan untuk mengukus sudah mendidih dulu ya. Dipastikan permukaannya rata, karena kalau tidak rata nanti akan jadi tinggi rendah sebagian.
Lalu ini saya tutup, tutupnya sudah saya bungkus menggunakan kain supaya tidak ada uap air yang menetes. Setelah saya kukus selama 40 menit menggunakan api sedang, jadi apinya tidak pol besar, saya kecilkan sedikit. Ini saya mau coba tusuk menggunakan lidi atau tusuk sate. Dan lihat tidak ada adonan yang menempel, ini artinya sudah matang dan segera saya angkat. Jangan lupa matikan dulu kompornya. Setelah kita angkat, segera pisahkan dari wadahnya ya. Cantik sekali bentuknya, mengembang dengan sempurna. Selamat mencoba di rumah ya teman-teman. Ini aku mau kasih topping keju, tapi tipis-tipis aja. Sebelumnya saya udah olesi pakai margarin sedikit ya, karena saya nggak ada buttercream di rumah. Kalau teman-teman nggak mau dikasih topping, kayak gitu aja udah enak banget. Ini hasilnya teman-teman, mengembang dengan sempurna, nggak ada bantat-bantatnya sama sekali. Rasanya pas, gurih manisnya pas sekali. Oh ya, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, tolong subscribe-nya ya. Terima kasih sudah menonton video kami. Selamat mencobanya di rumah. Bye-bye.